Ya, kita baru saja meninggalkan dan insya Allah bergerak lagi di pukul 19:14. Ya, di gelapnya malam kita terus melanjutkan ini kendaraan ini. Ini sudah sampai di daerah Tangkit. Kalau zaman setahun yang lalu, kalau nggak salah daerah sini nih daerah yang macet sekali ya. Ini masih kebayang kiri kanan jalan ini masih ada batu-batu di situ di tepi jalan untuk proses perbaikan jalan. Tapi saat ini udah bagus semua. Kita lihat di cahaya lampu ini tidak ada hambatan di sana ya. Bahkan nih betonnya sangat tebal sekali nih. Kalau dulu masih ada patahan-patahan jalan dan material jalannya masih ada, bahkan di tengah-tengah jalan masih ada material untuk perbaikan jalan. Alhamdulillah saat ini sudah bagus nih jalan dari ruas Bontang ke Sangatta. Ya, persis setahun yang lalu juga kita perjalanan melintasi jalan ini jadi malam hari seperti ini juga gitu. Tapi terlihat sekali kepadatan lalu lintas, banyak kendaraan yang ngantri di kiri kanan jalan gitu. Ya, terlihat juga nih kiri kanan jalan masih ada proses ini ya, perbaikan tepinya. Dan ini ada berapa ruas jalan yang memang masih belum terkoneksi untuk perbaikannya. Ya, setelah itu kita akan temuin lagi jalan-jalan yang sudah bagus. Jadi kiri kanan ini kita lihat ya ada timbunan tanah ini untuk perbaiki tepi jalan karena ketebalan jalan ini mungkin kalau dilihat dari mobil sekitar 50 cm mungkin ada ya. Ini sudah sangat bagus sekali jika dibandingkan setahun yang lalu. Tahun yang lalu pasti ini sudah terjadi kepadatan antrian kendaraan di sini. Tapi alhamdulillah saat ini sudah aman. Ya, ini salah satu ruas yang juga sudah mengalami perubahan perbaikan ya. Ini kelihatannya terlihat aspalnya masih baru ya, masih hitam nih Pak ya? Iya. Masih hitam aspalnya, baru sekali nih. Ini yang dipersiapkan untuk arus ini lalu lintas ini Idul Fitri sepertinya ini. Ya, makanya ini aspal mantap. Kalau pandang rem tadi tuh itu bisa tuh. Iya. Ya, mengalah aja Pak ya. Iya. Ya, ini sangat nyaman sekali nih. Jika dibandingkan setahun yang lalu, jalan ini jalan yang perlu teliti nih untuk melintas di sini. Jika tidak, kita akan masuk ke lubang-lubang yang cukup dalam ya. Masih di Kondolo. Jadi jam 19.57 saat ini. Ini daerah Kampung Bepajanda saat ini. Ini batas terakhir dari Kondolo ya. Di sini banyak sekali pedagang-pedagang di sini. Bepajanda. Nah, Bepajanda. Ada sarapan, angkringan. Oh, ini banyak sekali jual-jual apa tuh Pak? Bepajanda. Oh, malam nggak dia? Pagi ya, ini kita ada, karena ada yang ikonik mulai pagi airnya, sampai kita mampir airnya ke sini kembali mutar balik untuk mencicipi satu menu yang ikonik di daerah daerah apa namanya Kondolo ini ya. Namanya adalah Bepajanda. Atau apa arti Bepajanda ini? Ya, ini daerah Bepajanda namanya. Karena memang ada menu atau masak apa namanya kue Pak ya, masuk kue ya. Bepajanda. Saraba.
mampir sejenak di warung Pak siapa nama ini Pak? Pak Muiz. Nah, ini di daerah apa nama ini Pak? Tandolo itu bukan ya? Hah? Apa telur? Teluk Ka'bah. Oh ini makanan khasnya di sini nih. Ini rasanya Bugis semua ini Pak ya. Ini namanya bolu. Ini apa namanya Pak? Ini apa namanya Pak? Banang. Ini baruasa. Nah ini cucuru. Ada tulisannya nih. Nah tuh cucuru. Ini ya cucurunya nih. Ini apa namanya? Bangkai kelapa. Ah, ini biasa sudah nih pokoknya ini. Kue lebaran ini namanya. Kue lebaran. Ini Pak Muiz itu ya. Pak Muiz. Ya kita terus melaju di kegelapan malam ini. Di kejauhan sudah mulai terlihat ya karena posisi kita berada di atas ketinggian bukit ya. Di ketinggian bukit ini, dari ketinggian bukit ini kita bisa melihat kota Sangatta ya. Jadi artinya beberapa saat lagi kita akan masuk ke Sangatta di malam hari ini. Ya jalan luar biasa perkembangannya dibandingkan setahun yang lalu kita melintas di sini. Ini sudah sangat baik sekali jalannya. Tidak ada patahan dan tidak ada material-material di tepi dan tengah jalan. Yang ada saat ini adalah proses-proses finishing dari perbaikan jalan ini. Tidak jarang kita temukan di sepanjang jalan di ruas Sangatta Bontang Sangatta ini aspal yang masih baru, bahkan ada yang belum ada marka jalannya gitu ya. Saat ini di pukul 20:40 menit. 40 menit kita insya Allah sebentar lagi akan masuk kota Sangatta. Mungkin kurang lebih 15-20 menit ke depan. Ya saat ini kita sudah masuk di kota Sangatta ya. Ini sudah di kilometer 3 di pukul 20:51. Terlihat sekali kita berganti suasana ya, dari suasana yang agak gelap karena melintasi perkampungan. Ini sudah masuk daerah perkotaan. Sudah ada lampu jalan yang jadi penerang jalan. Sebentar lagi kita akan tiba di pom bensin. Kita akan istirahat sebentar di sini sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke daerah Simpang Perdau nantinya. Kita mampir dulu ke Masjid Baitur Rahman di Sangatta Selatan. Ya sayangnya kita enggak jadi sholat di sini karena posisi masjidnya digembok ya. Kita tiba di jembatan kembar kota Sangatta, Kabupaten Sangatta. Ini jembatan yang ikonik juga di kota Sangatta, di Kabupaten Sangatta ini. Setelah jembatan ini sudah daerah-daerah yang cukup ramai ya, daerah perkotaannya. Kita mau cari masjid lagi. Ini bundaran apa namanya ini Pak? Bundaran Singa. Bundaran Singa, emang ada singanya? Ada nih. Nanti dilihat dulu. Oh, tuh singanya ada sana. Iya, ini masjid kedua di Kabupaten Sangatta yang kita kunjungi. Semoga tidak tutup lagi. Inilah suasana Kabupaten Sangatta di kotanya di malam hari. Ya, terlihat ya kurang kendaraan agak kurang ya di perkotaan karena waktu libur mungkin atau
berada di pusat-pusat perbelanjaan mungkin masyarakatnya ya. Ya, kiri kanan sudah padat sekali. Ya, perjalanan kita kali ini sudah melewati kota Sangatta ya. Kita sudah meninggalkan kota Sangatta dan masuk ke jalan yang kembali ke jalan umum Sangatta. Kalau salah di depan ada Rantau Pulung, Simpang Perdau ya, Bengalon ya. Ya kurang lebih sekitar 40-an menit mungkin dari sini ya, ke Simpang Perdau ya. Ya jalan di sini sepertinya tidak ada perubahan ya. Nanti mungkin di daerah Tambang sana, KPC ya. KPC itu ada berapa jalan yang memang dalam kondisi labil. Ketika diperbaiki ya kembali lagi seperti sedia kala ya. Nanti kita akan lihat jalannya ya, apakah sudah baik atau belum gitu. Ya, kita masuk di perjalanan cuaca buruk ini. Mobilnya goyang-goyang karena jalan ya. Jalannya emang berapa tahun yang lalu seperti itu. Ya, sampai saat ini masih cuman beberapa penggalan jalan saja ya. Masih seperti tadi. Ya overall sepertinya sudah lebih bagus ya dari yang lalu untuk daerah ini. Ya ini masuk. Nah, ini ya, ini juga salah satu perubahan yang ada di ruas jalan Bontang Sangatta ya, Sangatta ke Simpang Perdau. Jalannya sudah dibeton dan betonnya juga lumayan mulus, tidak ada goncangan di sini dan cukup panjang tadi. Biasanya itu lumayan tuh kalau bisa jadi satu jalur di situ biasanya kalau lagi ada kerusakan di jalan itu, karena ada longsoran di situ biasanya Pak ya. Iya. Longsoran udah bagus tuh. Terasa ada hampir 1 meter perubahannya itu. Iya. Itu ketebalannya juga tebal tuh, cor-coran mau 1 meter ya. Perubahan dasar badan jalan. Oh iya. Dilebarin Pak ya. Ya dilebarin. Dengan dinaikkan juga. Ini terlihat nih seperti jalan baru ya. Baru di aspal, udah mulus dan juga agak lebar juga jalan di sini. Yang sebelumnya kalau kita melintas di sini perlu kehati-hatian gitu, karena cukup banyak lubang yang ada di kiri kanan jalan gitu. Sudah alhamdulillah sudah baik semua gitu. Wow. Ya saat ini di jam 22:05 ya, kita sudah mendekati Simpang Perdau ya. Ini juga posisi jalan yang sudah ada perubahan. Setahun yang lalu di sini masih didominasi dengan agregat, bahkan bercampur tanah di sini. Tapi ini sudah luar biasa. Jalan diperlebar dan juga ketebalan cor-coran juga udah luar biasa nih. Jadi untuk mencegah kerusakan-kerusakan ke depan dibuat yang lebih tebal lagi cor-corannya gitu. Ini mungkin perbandingan jalannya ya yang ada di ya, ini dasarnya Bang, dasar lantainya. Iya. Untuk dicorannya kan. Ini sudah dibuat ini nih lapisan awal, lapisan dasar ya untuk proses pengecoran berikutnya gitu. Ya, ini jalan yang masih dalam proses
perbaikan. Kiri jalan masih ada material-material batu, kemudian pasir. Ya kurang lebih seperti ini yang biasa kita lewati sebelum ada perbaikan. Ini beberapa spot sudah baik. Sepertinya ada prioritas perbaikannya. Jalan-jalan yang memang tingkat keparahannya tinggi diprioritaskan untuk dibangun. Makanya kalau kita lihat ada spot-spot ya untuk proses perbaikan jalannya. Ya, saat ini kita berada di Simpang Perdau ya, daerah Bengalon. Ke arah sana ini adalah menuju ke Muara Wahau. Ini ke Sangatta ya. Tadi kita dari sana. Nah, sementara menuju ke sana itu adalah daerah Sangkulirang ya, Sangkulirang ya. Ini kalau dilihat dari sini banyak sekali kendaraan yang beristirahat di sini ya. Ini adalah kendaraan pemudik mungkin atau arus baliknya. Karena dilihat dari sana banyak kendaraan yang menggendong barang-barang gitu. Di atasnya di extend itu tempat penyimpanan barang-barang ada gitu. Ya, kelihatan sangat ramai di sini. Saat ini sudah jam 22.55 menit. Kita udah sekitar 5 menit istirahat di sini. Nanti kita akan melanjutkan perjalanan kita pada malam hari ini menuju ke Muara Wahau. Ya, setelah kurang lebih 25 menit kita istirahat di Simpang Perdau ini. Kita lanjut perjalanan menuju ke Muara Wahau ya. Dari sini ke Muara Wahau kurang lebih 3 jam. Sebelum nanti kita akan istirahat kembali di sana. Ya, inilah suasana yang cukup ramai di Simpang Perdau. Para pengguna jalan banyak yang istirahat di sana untuk melanjutkan perjalanan berikutnya, baik menuju Sangkulirang, kemudian menuju Sangatta, ataupun ke Muara Wahau. Ya, saat ini sudah pukul 00 lewat 3 menit. Kita berada di tepian Langsat di poros Sangatta ke Wahau. Ya, di depan memang ada berapa unit yang konvoy bersama kita ya. Ada truk, kemudian ada mobil pribadi Pajero ya. Jadi sudah di depan, dan memang seperti ini kondisi jalannya. Hanya berteman dengan lampu kendaraan. Setelah kurang lebih 9 jam kita berjalan di Jalan Trans Kalimantan ini kita masuk daerah yang remote area ya, daerah yang tidak ada sinyal, dan di kiri kanan memang wilayah ini adalah wilayah perkebunan sawit. Kalau kita di siang hari ya, sejauh mata memandang di jalanan ini kebun sawit semuanya. Dan ini adalah masyarakat yang biasanya jadi karyawan di kebun ini. Mereka hidup dengan kondisi yang tidak ada listrik juga, menggunakan PLTS sepertinya, tenaga surya. Ya, perjalanan malam hari ini cukup ramai ya. Diiringi musik-musik yang nyaman seperti ini, kita bisa menikmati gelapnya malam dan juga lalu lintas yang ada ya. Di depan ada 3 unit ya, 3 truk. Kita tidak sendiri di malam hari ini. Masih ada yang bisa dilihat di depan sana.
cukup ramai di depan, dan dari arah berlawanan juga ada kendaraan yang biasa berpapasan dengan kita gitu. Kita sekarang meluncur, di depan ada 2 kendaraan sisa, dan juga sesekali kita berpapasan dengan unit yang lainnya. Wow, silau. Nah, ini keasikan di tengah perjalanan seperti ini di malam hari. Kita bisa melihat kendaraan yang berpapasan seawal mungkin gitu, karena cahaya sudah bisa terlihat. Kalau di siang hari nggak bisa seperti itu, karena nggak ada lampu gitu. Udah dekat paling baru kelihatan atau terlihat tuh kendaraan. Ya, ini beberapa tahun yang lalu kalau dibandingkan jalan ini juga termasuk jalan yang termasuk baru. Masih bolong-bolong adalah. Kali ini saat ini sudah rapi semua. Kalau nggak salah existingnya ini dulu masih ada beton-beton di sini ya, ada patahan-patahan, dan ini sudah luar biasa perkembangan. Tantangan terberat kalau jalan malam gini paling ngantuk Pak ya. Iya. Itu manusiawi kalau ngantuk itu. Nah, ini kita sudah melampaui 2 kendaraan di depan kita ya, unit truk tadi itu. Ini ada yang rusak kayaknya, ini mobil. Iya, semoga cepat sembuh mobilnya. Wah, ini ada 3 nih, 1 konvoy kayaknya itu. Iya. Konvoy ada 1 yang rusak, akhirnya dibantu oleh yang lainnya. Ya, di tengah malam seperti ini biasanya kalau ada mobil-mobil yang ini perlu bantuan, ini juga sangat ini nih, sangat hati-hati gitu ya. Kalau tidak dikenal Bang. Kalau tidak dikenal ya jangan terlalu ambil peduli dulu gitu ya. Nah, khawatir risikonya tinggi gitu. Kecuali kenal. Ya. Ya, saat ini kita sudah di posisi di tepian Langsat. Langsat ini adalah salah satu desa atau kecamatan yang ada di Kutai Timur. Kira-kira dari sini ke Kabupaten Malinau itu 590-an kilo. Dari total perjalanan kita hampir setengah ya, perjalanan kurang lebih 9-10 jam saat ini perjalanan kita dari Samarinda ke Malinau, kurang lebih 890 kilo kalau di map. Jadi kita tinggal beberapa kilo lagi kita akan tiba di Wahau. Wahau itu pertengahan perjalanan ya, kurang lebih seperti itu. Ya, kita melintas di Gunung Kudung ini, sudah trek naik saat ini. Di jam 1:19. Ya, aslinya Gunung Kudung adalah gunung yang cukup tinggi. Ini sudah ada berapa kali cutting di sini, potongan. Naik ini cukup panjang dan nanjak. Banyak unit-unit besar yang ada di bawah itu istirahat dulu untuk mempersiapkan tanjakan gunung-gunung ini. Itu ada beberapa batu yang biasa digunakan untuk ganjal ketika emang terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kiri kanan jalan ada batu-batu yang disiapkan ya, karena cukup panjang treknya, yang mendakiannya cukup panjang.
mendaki Gunung Kudung dan juga mengikuti kelok-kelok jalan yang ada di Poros Kaltim, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara ini. Sekarang tepat jam 2.17 kita tiba di Kecamatan Wahau, Muara Wahau. Ya, sepanjang jalan sangat bagus. Kan ini sepertinya aspal baru ya, belum dilakukan finishing karena belum ada markanya. Ya, ini sudah hampir masuk perkampungan di Muara Wahau ya, di kecamatan. Ya, tepat jam 2:29 kita tiba di Masjid An-Nabawi di Muara Wahau. Ya, terlihat di sini banyak kendaraan yang parkir ya. Sepertinya sama seperti kita juga, mereka adalah pengguna jalan yang melakukan perjalanan dari beberapa daerah di Kalimantan, lintas Kalimantan di Jalan Trans Kalimantan ini. Ya, kita akan mampir sesaat di sini untuk istirahat ya, di masjid ini. Oke, kita tiba di Masjid An-Nabawi ya. Sekilas di sini sepi, tidak ada aktivitas ya, karena masyarakat sudah pada istirahat mungkin semua. Ya, setelah kita istirahat beberapa waktu di Masjid An-Nabawi di Wahau, kita lanjutkan perjalanan menuju ke desa terdekat Miau Baru, kemudian Letak, lanjut ke Labanan di Berau Kelai ya, Labanan. Ini saat ini jam 4:09. Ya, perlahan-lahan kendaraan kita terus dipacu di kegelapan malam di daerah Miau Baru ya. Daerah ini merupakan daerah yang biasanya sangat rusak jalannya ya. Jadi kali ini di awal perjalanan kita menyusuri Miau Baru ini jalan cukup mulus. Saat ini jam 4:28. Kita terus maju kendaraan kita untuk menuju ke peristirahatan berikutnya. Peristirahatan berikutnya itu di desa Letak. Ya, saat ini kita istirahat sebentar. Ada beberapa mobil yang
trouble ya. Ada yang terotnya lepas dan ada yang terpaksa harus ganti rem. Ini ada beberapa kendaraan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kendaraan di sini istirahat sebentar. Wow, suara Ainur. Ya, kita sudah tiba di perbatasan Kutai Timur Berau ya. Tadi ada Gapura yang kita lewatin dan sekarang waktu menunjukkan pukul 5.41. Tidak terasa sudah hampir 15 jam kita dalam perjalanan dari Samarinda sampai ke perbatasan Berau. Di lokasi ini di luar sudah terlihat semburat cahaya matahari mulai terlihat ya.